Bu, maaf Bu, suaranya kecil Bu. Nggak kedengeran Bu di saya Bu. Gak ada suaranya, Bu. Cek. Cek, cek. Udah jelas Bu. Udah jelas Bu. Udah ada, Bu. Jelas ya. Tadi kayaknya ada kendala sedikit. Kita mulai jam berapa ya nih? Ada 25 mahasiswa ya, jadi baru 10 orang yang hadir. Iya, nanti pada saat absen wajahnya tolong ditampilkan ya. Baik, Bu. Iya Bu. Iya, baik, Bu. Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Saya Waalaikumsalam. mau menyampaikan, Bu, kalau yang namanya Gilang dia nggak bisa hadir, Bu. Ada acara gitu, Bu. Keluarga orang tuanya, Bu. Katanya nggak bisa ditinggalin. Oke. Iya, Bu. Nanti ikut mata kuliah di kelas lain aja ya. Iya, Bu, ya. Untuk absen jalan enggak? Ya. Iya. Baik, sambil menunggu yang lain ya. Mungkin saya akan share dulu. Mengenai pembelajaran kita selama 1 semester ya. Jadi untuk kontrak belajar, untuk Simpon ini kita ada 3 kali pertemuan. Yang pertama hari ini ya, yang hari ini tanggal 5. Kemudian sebelum UTS atau pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Kemudian ada lagi pertemuan sebelum UAS ya, sebelum UAS. Jadi ada 3 kali vikon untuk mata kuliah, semua mata kuliah ya, untuk agama termasuk salah satunya. Untuk pertemuan seperti biasa, e-learning kita akan mulai di minggu depan ya. Di minggu depan nanti akan ada jadwal ya.
Sebelumnya sudah tahu kan ya jadwalnya ya, sudah dilihat di My Unpam ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi tidak perlu saya jelaskan detail lagi. Prosesnya untuk e-learning juga seharusnya sudah tahu, harus melewati proses pretest ya, kemudian download modul baru bisa diskusi ya. Bisa setelah pretest juga bisa melihat video pembelajaran, kemudian web atau artikel yang terkait dengan pembahasan pada saat e-learning tersebut ya. Jadi kalau misalnya memang mau diskusi silakan baca dulu modulnya, gitu. Aturannya seperti itu. Oke, untuk RPS mungkin saya jelaskan dulu RPS sebelum kita mulai. Kelihatan nggak ya? RPS lihat ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ya, materi-materinya untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai makna manusia dan proses penciptaannya. Ya, yang kedua, pertemuan kedua kita akan bahas tentang agama. Ketiga, pembahasan kita akan fokus ke agama Islam ya. Selanjutnya sumber-sumber ajaran Islam di pertemuan keempat. Pertemuan 5 kita akan bahas tentang sumber ajaran Islam, sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran. Sumber hukum ya, hadis. Di pertemuan kelima, istihad ya. Kemudian pokok-pokok ajaran Islam di pertemuan ke-7 dan UTS. Ya, ini kalau udah masuk ke e-learning tadi mungkin sudah bisa di-download ya RPS-nya. Sudah bisa di-download RPS-nya. Jadi kalian bisa cek dulu pembahasan apa yang hari ini sedang atau minggu depan sedang berjalan ya, pembahasan apa nanti kalian cek dulu RPS-nya, kemudian Anda baca modul, baca artikel dan web yang terkait dengan pembahasan itu, lebih lengkap lagi bisa cek video pembelajaran. Oke, di sini ada 17 anak ya, ada 17 mahasiswa. Mungkin saya mulai, waktunya udah, nanti kita absen jam 8.15 atau bisa absen sekarang ya? Absen sekarang aja ya, sambil nunggu ya. Cek? Ya, Bu, ya, Bu, ya. Ya, Bu. Oke. Tolong ditampilkan wajahnya ya. Untuk absen ini, Abdul Aziz ada? Belum masuk ya? Agung? Hadir, Bu, hadir. Andika Jaya Putra? Hadir, Bu. Bagas? Hadir, Bu, hadir. Oke. Bayu? Bayu Nugraha? Ada? Oke, ini untuk yang namanya Bernard, nanti langsung ke Bu Cornelia ya, kan nggak masuk ke sini ya. Nanti langsung hubungi Bu Cornelia untuk non-muslim ya. Selain Bernard siapa ya yang non-muslim? Reforman, Bu. Sastia. Reforman sama Sastria. Iya. Siapa? Reforman sama Sastria. Daniel?
Hadir Bu, hadir. Diajeng, Ajeng, Hadir. Desi Rizka, Ada, Bu. Dwi Riki, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya. Fatia, Hadir, Bu. Filbert Giovanni, Hadir Bu, hadir. Dinda, Hadir, Bu. Hadir. Ilham, Hadir Bu. Ivan, ada Ivan. Ivan Ibnu Supriyadi, belum hadir ya? Januar Ahmad Gilang, Januar. Lira Meitalia, Hadir, Bu. Niko Revanza, Hadir, Bu. Muhammad Sihan, Rafli, Hadir Bu. Hadir Bu. Ya. Reforman itu non muslim ya. Satria Kriswilda, Satria. Non muslim kan, Bu, dia? Oh, non muslim, sorry. Satria sama Reforman non muslim ya. Iya, Bu. Setiadi, Hadir Bu. ya. Ulil Hadir Bu. Abdar. Hadir, Bu. Ulil Abzar ya. Iya Bu, Abzar Bu. Hadir Bu. Yusuf Dehananta. Yusuf. Nggak hadir ya. Yang nggak hadir, Yusuf Dehananta, kemudian Abdul Aziz, Bayu Nugraha, Ivan, Yanuar Ahmad Gilang, itu nanti Muhammad Sihan Huwaidi ya. Nanti tolong disampaikan aja. Tapi sebetulnya ini udah minggu terakhir ya. Kalau misalnya memang tidak bisa masuk, besok-besok untuk Vkom lebih baik ikut kelas lain ya, yang mata kuliahnya sama agama Islam. Cukup difoto atau di screenshot aja. Guti ikut absen jalan ya. Jadi nanti tolong disampaikan untuk Vkom selanjutnya supaya tidak ada bolong absen ya. Seperti itu aja. Jadi kalau memang di hari Jumatnya tidak bisa masuk. Ya karena hari Jumat itu udah hari yang terakhir ya untuk mata kuliahnya. Jika bisa dioptimalkan. Aziz kan ya? Oh, Abdul Aziz ya? Kek Abdul Aziz. Assalamualaikum Abdul Aziz.
Waalaikumsalam. Ya, oke. Baik, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ada, ya, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah ya, dan doa agar dimudahkan dalam pemahaman ya. Amin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bizidni ilman wa zidni fahman. Amin. Baik. Kita mulai untuk mata kuliah agama Islam. Kelihatan slide saya ya? Slide saya terlihat ya? Terlihat, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang perkuliahan hakikat manusia. Ya. Hakikat manusia. Oke. Hakikat manusia ya, kebenaran makhluk ciptaan Allah atas dirinya sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai jasad atau alifah dari ruh, nyawa, dan hati, sebagai fitrah manusia yaitu makhluk sosial. Nah, kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini merupakan salah satu ayat mengenai hakikat manusia sebagai fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, manusia ada beberapa potensi. Yang pertama, potensi fitriyah, ruhiyah, akliyah, dan jasmaniyah. Jadi, yang perlu diketahui ada 4 potensi ya. Ada 4 potensi dasar manusia. Fitriyah ya, yang tadi disebut sebagai fitrah ya. Fitrah yang berarti menjadikan secara aslinya ya, ciptaan sifat semula jadi potensi dasar dan kesucian. Ruhiyah sendiri itu dilekatkan pada nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak serta memilih jalan yang batil. Mau memilih yang mana, ini merupakan potensi ruhiyah. Jalan menuju ketakwaan ataupun jalan menuju kedurhakaan. Ya. Selanjutnya, potensi akliyah, ya, yaitu potensi akal dan panca indera. Di sini potensi-potensi ini indera mendengar, indera melihat, dan indera dari indera dari hati.
hati manusia itu sendiri merupakan potensi manusia untuk membuktikan adanya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Inilah potensi akliyah. Ya. Selanjutnya potensi jasmania. Potensi jasmania ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna baik rupa, kekuatan, dan kemampuan. Jadi di sini manusia memiliki potensi dasar dari 4 ini, di mana keempat ini merupakan menjadi satu kesatuan ya yang ada di dalam diri manusia. Sehingga disebut manusia itu makhluk yang paling sempurna karena dianugerahi potensi-potensi yang tadi yang disebutkan ini ya, potensi fitriah, ruhiyah, akliyah, jasmania gitu. Yang belum tentu ada keempat ini dari makhluk yang lain. Oke, selanjutnya fungsi dan peran manusia. Manusia diciptakan di muka bumi ya, tak lain berfungsi sebagai pemimpin atau khalifah ya. Di sini kita bisa lihat dalam Al-Baqarah ayat 30 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah Subhanahu wa taala dan pemakmur serta pengelola ya, pengelola bumi beserta isinya. Oke. Di mana makhluk-makhluk lain tidak mampu untuk mengelola bumi. Jadi dibebankanlah amanah itu kepada manusia. Baik, manusia itu sendiri itu terbagi dari 2 unsur, ada materi dan non-materi. Ya. Bahan penciptanya kalau kita lihat dalam surat As-Sajdah ya, ayat 7-8 kita bisa lihat bagaimana manusia itu diciptakan dari ya, dari awalnya dari tanah ya, dari sperma ya, di mana manusia itu sifatnya sebetulnya hina ya, tapi dikemas ya, dikemas sedemikian rupa oleh Allah menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang unik, sesuatu yang istimewa. Ya, ini kalau kita lihat dari unsur manusia dari sisi materi, manusia terbentuk unsur materinya sebetulnya dari sesuatu yang hina. Ya. Terbentuknya manusia selain unsur materi juga ada unsur. Nah, ini kita bicara ada unsur non materi. Ya. Unsur non materi kita bisa lihat di As-Sajdah ya, ayat 9, di Al-Isra ayat 85 dan di Qadar ayat 4. Di mana manusia itu diciptakan ruh di dalam manusia itu sebagai untuk persaksian, ya. Untuk penyaksian bahwa manusia itu diciptakan tidaklah tanpa ada tujuan, tapi manusia diciptakan itu sebagai persaksiannya kepada Tuhan untuk menyembah, ya, untuk menyembah dan sebagai persaksian bahwa dia adalah makhluk, ya, makhluk yang lemah dan harus selalu beribadah kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah unsur non materi yang Allah ciptakan dalam diri manusia sehingga manusia itu menjadi sempurna. Yang tadinya hanya sekedar materi, kemudian disisipkanlah non materi yaitu ruh, ya. Jadi bahan bakunya manusia itu ada dua bahan bakunya sehingga terbentuklah manusia. Ada non materi dan ada materi. Materi ini sesuatu yang hina, tetapi non materi adalah sesuatu yang mulia. Itulah sehingga manusia menjadi sempurna karena adanya ruh.
karena adanya ruh dan akal. Oke, lanjut. Di sini perlu diketahui bahwa manusia hidup dengan dua tujuan. Yang pertama, ya, di sini Allah mengambil janji kepada ruh untuk pembuktian bahwa manusia atau ruh ini adalah hamba, sementara Tuhan adalah Khalik, Sang Khalik. Jadi manusia akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia melanggar penyaksian di alam ruh. Ya. Nah, penyaksian ini bisa kita lihat dalam surat Al-Araf ayat 172, ya, di mana di sini sebelum diciptakannya manusia, ya, itu tepatnya di alam ruh, ya, ruh itu diminta untuk bersaksi bahwa ruh itu merupakan hamba, sementara Tuhan itu adalah Sang Khalik. Ya. Kemudian yang keduanya, tidak akan aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, di mana itu termasuk salah satu tujuan diciptakannya manusia, dan tujuannya manusia hidup ya untuk menyembah Tuhannya, untuk menyembah Allah, untuk menyembah Sang Khalik. Karena di sini erat kaitannya dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah dan akan kembali ke Allah. Esensinya, artinya manusia itu sebetulnya diciptakan dari ruh Muhammad, ya, dari cahaya Muhammad, ya. Kemudian cahaya Muhammad itu merupakan sebagian dari cahayanya Tuhan. Itulah sebabnya mengapa ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali ke Allah. Marabuka, apakah aku ini Tuhanmu? Apa jawabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa, Bu? Marabuka. Siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Ya. Allah. Jawabnya? Apa? Allah. Apa, Vinda? Apa, Vinda? Allahu Rabbi, Bu. Ya. Oke. Ya, jadi ketika diminta bersaksi, maka si hamba ini mengatakan, ya, aku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Ya, itulah makna dari mengapa manusia itu diciptakan, dan tujuan manusia itu sebetulnya selain untuk menyaksikan kekuasaannya Allah, itu manusia hidup itu konkretnya adalah untuk menyembah Sang Khalik. Sang Khalik yang menciptakan Anda, dan Anda akan kembali ke Sang Khalik. Oke, selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan dengan makhluk lain? Ya. Persamaan dengan makhluk lain secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lain, jin, malaikat, atau yang lain memiliki kesamaan dari sisi orientasi. Ya. Tujuan penciptaannya yakni sama-sama diberi tugas untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang membantah, ya, yang membantah terhadap perintah Allah, yaitu iblis dan setan. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami beriman kepada para malaikat,
Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, ya. Ia enggan dan takabur, merasa diri merupakan golongan yang paling hebat. Itulah golongan orang-orang kafir yang mengikuti jejak iblis, di mana iblis ya sudah bersumpah kepada Allah. Dia akan memberikan tipu daya kepada anak cucu Adam sampai hari kiamat, ya. Jika dia dikasih kesempatan untuk hidup sampai hari akhir. Itu perjanjian iblis dengan Allah, ya. Di mana ini bisa kita lihat, ya. Ada beberapa makhluk Allah yang lain yang hakikatnya mereka itu bukan cuma sekedar manusia, jin, malaikat, bahkan iblis pun dituntut untuk beribadah kepada Allah, dituntut untuk patuh kepada Allah. Nah, di sini ada kelemahan-kelemahan manusia, ya. Manusia itu selalu membantah, ya. Manusia selalu membantah karena sudah ada janji iblis untuk membuat manusia itu membelok dari jalan yang lurus. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ya. Selain itu dalam surat Kahfi ayat 54, manusia bersifat lemah. Ya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia selalu zalim dan bodoh. Ini merupakan beberapa kelemahan dari manusia. Al-Azab ayat 72. Manusia senang berbuat maksiat, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Nah, ini dalam surat Qiyamah, ya, ayat 5. Ada inilah kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan-kelemahan manusia, ya, yang perlu kita ketahui. Dan ada juga kelebihannya. Kelebihannya di sini makhluk yang paling unik, ya, dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang dikaruniai kemampuan akal, ya, kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan untuk lebih taat dan beriman kepada Allah. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi. Dalam Quran Al-Zariyat, tidaklah aku jadikan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, tadi adalah ini kelebihan ini merupakan salah satu tujuan, ya, tujuan manusia hidup. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah atau pemimpin, ya. Pemimpin di muka bumi, ya, pemimpin di muka bumi mengelola, ya, mengelola apa yang sudah Allah tentukan, mengelola apa yang sudah Allah amanahkan. Mengelola yang sudah Allah amanatkan itu merupakan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi, menjadi khalifah itu merupakan salah satu mengabdi kepada Allah. Jadi, esensi mengabdi itu bukan cuma sekedar Anda beribadah, selesai. Anda berbuat baik kepada orang lain, itu termasuk ibadah. Tidak seperti itu saja, tapi bagaimana Anda bisa mengelola, ya, mengelola lingkungan, melestarikan alam dan segala macam, itu merupakan esensi dari ibadah, dari patuh kepada Allah. Yang disebut tidaklah aku ciptakan manusia kecuali dengan beribadah kepadaku dan menyembahku. Caranya, dia mengikuti apa yang
diperintahkan oleh Allah, termasuk mengelola bumi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan, Dwi. Oke, Tidak ada, Bu. lanjut ya. Oke, di samping akal manusia dilengkapi Allah dengan perasaan, kemauan, atau kehendak. Ya. Perasaan ini perasaan untuk memilih, untuk berbelas kasih kepada sesama itu merupakan potensi manusia yang unik, yang unggul, yang istimewa. Ya. Di mana tidak dimiliki oleh banyak makhluk, ya. Tidak dimiliki oleh bukan banyak makhluk, tidak dimiliki oleh rata-rata misalnya binatang tidak bisa mungkin bisa membantu dengan instingnya, tapi yang perlu dipahami perasaan manusia ya itu akan lebih manusia yang sempurna, manusia yang bisa ya, yang bisa bukan cuma sekedar beribadah, tapi merasakan esensi ibadah kepada Tuhan itu, kepada Allah itu dengan sekhusyuk-khusyuknya, termasuk dalam menjalankan kehidupan sosial. Itu pun menggunakan perasaan yang diaplikasikan dari ibadahnya secara ibadahnya secara syariat gitu. Ini yang dimaksud akal manusia dilengkapi dengan perasaan, kemauan, dan kehendak. Itu merupakan salah satu potensi manusia yang unggul dibanding dengan makhluk lain. Secara individual, manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berakhlak adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk lain. Tadi yang saya sampaikan ya, berakhlak. Artinya manusia adalah makhluk yang diberikan Allah kemampuan untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Ya, di sini kita lihat ada hakikat manusia, ya. Ada hakikat manusia yang harus dipahami. Ya, tadi kan tujuan manusia hidup tadi sudah disampaikan ya. Tujuannya sebagai penyaksian dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia ya yang harus dipahami itu sebagai makhluk ya. Apa itu sebagai makhluk? Kita bisa lihat selanjutnya. Ya. Sebagai makhluk ini diciptakan sebagai fitrah tertentu. Makhluk merupakan hamba yang diciptakan dengan fitrah tertentu. Sebagai makhluk ia diciptakan atas fitrah Islam sebagaimana makhluk lain. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dengan apa? Dengan ruh tadi. Yang saya sampaikan, bahan bakunya manusia disempurnakan dengan ruh. Ya, maka tunduklah kamu kepada manusia dengan bersujud. Nah, dengan bersujud. Karena fitrahnya manusia ini makhluk
sebagaimana dalam surat Al-Jin ya 28-29 di mana manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah ya, selain dia diciptakan untuk mengelola ini. Yes. Hakikat manusia diciptakan ya, hakikat manusia diciptakan. Oke. Bergantung pada halitnya, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Hai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya. Ya. Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jadi di sini ya, kalau kita bicara hakikat manusia, yaitu makhluk yang diciptakan, dan manusia bergantung pada halitnya, artinya manusia itu tidak dapat berdiri sendiri, bahkan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk kelangsungan hidupnya dia butuh arah, butuh pedoman, ya, butuh arah di mana di situ di mana manusia itu berupaya untuk bagaimana bisa mendapatkan jalan dengan bergantung kepada Allah. Dengan bergantung kepada Allah. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Sebetulnya, kalau kita lihat diciptakan manusia sebagai makhluk ya, bergantungnya pada halik itu, selain kita merujuk pada surat Al-Fatir ini, ya, surat Fatir ya, ayat 15, di mana manusia itu sangat bergantung kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu pun berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dari Allah dan akan kembali ke Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia sebagai makhluk ini bergantung kepada Allah. Karena dari situ esensinya. Ya. Lanjut. Hakikat manusia mukaram atau dimuliakan, ya. Diberi keistimewaan manusia. Selain manusia itu hakikat manusia makhluk, ia juga merupakan mukaram. Manusia merupakan mukaram, atau manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Itulah keistimewaannya manusia. Ya, lanjut. Selain hakikat manusia dimuliakan, ya, masih dimuliakan ya, alam ditundukkan untuknya. Jadi saking mulianya manusia itu Allah sampai memberikan informasi kepada manusia. Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda ya, kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Di sini sangat jelas ya, manusia itu diminta untuk berpikir.
Berpikir untuk apa? Untuk bersyukur. Untuk bersyukur karena Allah memuliakan manusia dengan menundukkan alam untuk manusia agar manusia bisa mengelolanya. Coba kalian bayangkan jika gitu ya, jika tidak ada gravitasi, ya, jika tidak ada gravitasi, contoh sederhana, jika tidak ada gravitasi, bagaimana manusia mau mengelola alam? Ya, itu kita pikirkan dengan secara ilmiah. Bagaimana kita bisa mengelola, bagaimana petani itu bisa menyampul, menanam padi di sawah tanpa adanya gravitasi, tanpa adanya unsur gravitasi di bumi. Karena adanya unsur gravitasi yang Allah sebagai tanda Allah menunjukkan alam, sebagai tanda Allah menunjukkan alam untuk manusia. Dengan adanya gravitasi, makanya manusia itu bisa mengelola apa yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Bahkan yang ada di langit atau di udara. Sebagaimana kita lihat ada pesawat terbang, bisa terbang tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Itu semuanya karena Allah tundukkan, ya, suhu Allah tundukkan alam untuk manusia agar manusia bisa melakukan aktivitasnya di muka bumi. Itu salah satu hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Ya, dan tapi di sisi lain kita bisa lihat hakikat manusia itu dibebani. Mukallaf artinya dibebani. Sebagai makhluk yang diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Ya, tanpa tugas dan tanggung jawab. Jadi orang tidak akan disebut beriman jika belum diuji. Jadi kategori beriman itu kalau sudah diuji dan tidak lolos dari ujian yang Allah berikan. Nikmat penciptaan dengan berbagai kelebihan harus disyukuri dengan melalui ibadah sebagai ekspresi ketundukan dan keikhlasan kepada Yang Maha Menciptakan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Ini kata yang ayat yang berulang ya, ayat yang berulang. Potensi besar yang diberikan Allah kepadanya juga dimaksud agar manusia mampu mengolah bumi. Nah ini khalifatul fil ardi. Ya. Sebagaimana tadi di atas sudah disebutkan Al-Baqarah ya, di mana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini merupakan salah satu hakikat manusia diciptakan ya dengan unsur ya dibebani tadi, dibebani. Kehidupan sesuai yang dikehendakinya dan tidak berbuat semaunya. Diatur oleh Allah, diberikan tanggung jawab. Ya. Diberikan tanggung jawab sebagai bentuk bahwa memiliki amanah, beban tanggung jawab, atau disebut sebagai mukallaf. Lanjut, ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Nah ini sama ayatnya tadi ya, sama. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan. Orang yang akan membuat darah.
Mengapa kok bisa seperti itu? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ya, inilah yang tadi makhluk yang tadi dia beriman menjadi tidak beriman kepada Allah. Karena dia berpikir hanya menggunakan nalarnya, hanya berpikir menggunakan akalnya, ya, tanpa ada berpikir menggunakan akal. Manusia itu kan hanya bisa merusak di muka bumi. Bagaimana bisa manusia itu mengelola bumi? Sementara kerusakan itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat karena adanya hawa nafsunya manusia. Nah, itu yang disampaikan, ya, itu yang disampaikan. Sementara para malaikat itu bertasbih kepada Allah. Kenapa kok manusia? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kenapa kok bisa bilang begitu? Pernah nggak kalian itu bertanya-tanya? Kenapa ya? Kok Tuhan diragukan oleh makhluknya? Ya, Tuhan diragukan. Bukan Tuhan sebetulnya, bukan Tuhan diragukan, sebetulnya manusia diragukan. Kenapa manusia bisa diragukan oleh makhluk lain? Ya, berarti oleh makhluk lain. Siapa yang bicara di sini? Malaikat. Malaikat bertanya karena malaikat itu sendiri mengetahui asal-usul kejadiannya manusia. Yang dimana asal-usul kejadian manusia diawali dengan sesuatu yang hina. Dan disempurnakan oleh Allah dengan adanya ruh yang di situ kalau ditelusuri lagi, ruh itulah yang sebagai penimbang antara baik dan buruk dari potensi manusia. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu kata Allah. Sehingga Allah membuktikan kepada para malaikat bahwa manusia itu cerdas. Dia sekali diajari langsung bisa memahami, ya, langsung bisa memahami ilmu yang diberikan Allah dengan mengenali benda-benda yang ada di sekitar. Itulah alasannya Allah mengapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Selain dia cerdas, dia manusia juga memiliki tadi yang sudah disampaikan, memiliki perasaan, ya, memiliki perasaan yang sangat halus, yang sangat halus. Oke, lanjut. Yang di sini mukhayar, hakikat manusia bebas memilih. Nah, asal usulnya bebas memilih ini karena ada perjanjian yang tadi di awal sudah disampaikan, di mana para malaikat bersujud kecuali iblis, ya, kecuali iblis. Iblis tahu gitu bahwa manusia itu diciptakan dari hal yang hina, otomatis dia tidak mungkin bisa mengelola bumi dengan baik. Hanya dialah yang pantas. Jadi nggak mungkin saya diciptakan dari cahaya, dari api. Masa iya saya harus sujud kepada yang diciptakan dari
tanah kering, dari hal-hal yang sifatnya hina. Asal-usul bebas memilih itu karena iblis berjanji kepada Allah akan memberikan tipu daya kepada manusia agar manusia melenceng dari jalan yang lurus. Jadi manusia yang mengikuti iblis maka tempatnya sudah jelas, ya. Ganjarannya sudah jelas. Tapi manusia yang tetap tawadu, yang tetap ingat dengan janjinya di alam ruh, bertawakal, beribadah kepada Allah, maka ia akan menjadi manusia yang beruntung di hari kiamat. Nah, itulah sebabnya hakikat manusia ada mukhayar atau bebas memilih. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Hingga Tuhan mengatakan itu dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang bergejolak, mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi, ya, yang mendidih dan yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk di tempat istirahat yang jelek. Nah, ini salah satu ganjaran dari memilih ingkar, memilih mengikuti ajakan iblis yang tadi sudah disampaikan. Sudah, selanjutnya dapat balasan. Ya. Hakikat manusia itu majid, pilihan diperlukan. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat, kelebihan, dan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya akan diperhitungkan oleh Allah. Ya, jadi di sini hakikat manusia diciptakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di muka bumi. Ya. Atau disebut mendapat balasan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya kebenaran, penglihatan, dan hati, ya, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Apa sekarang manusia udah sesuai dengan hakikatnya? Apa sekarang manusia sudah pada hakikatnya? Tadi sudah disampaikan. Hakikat manusia itu bebas memilih, ya. Memilih jalan yang mana, mau jalan yang lurus atau jalan yang belok. Itu.
Ya, Makasih, Bu. Pat ya. Jalan yang lurus atau jalan yang lurus? Iya, Bu. Tujuan manusia, kalau bicara itu hakikat. Kalau bicara tujuannya apakah manusia itu sudah sesuai tujuan? Kalau pertanyaan, apakah manusia itu sudah sesuai tujuannya? Belum tentu. Apakah mereka akan aku biarkan begitu saja tanpa diberikan cobaan? Itu kata Allah ya. Jadi manusia itu tidak akan hidup itu akan selalu terima yang namanya ujian yang karena dari situlah akan nampak apakah ini manusia yang bersyukur atau manusia yang ingkar. Jadi di sini perlu diketahui manusia tujuan manusia itu adalah untuk menyembah Allah, mengikuti apa segala perintahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Buat apa? Untuk pulang kampung. Untuk pulang kampung. Kemana pulang kampung? Ke kampung akhirat. Ya. Untuk pulang kampung ke kampung akhirat. Tujuan manusia hidup itu kan sebetulnya tujuannya menyaksikan kekuasaan Allah dengan mengabdi. Bagaimana kita bisa tahu kita sudah mengabdi atau belum? Kita sendiri yang tahu apakah kita sudah menjalankan perintah Allah atau masih banyak perintah yang kita ingkari. Makin banyak kita mengabdi, maka ganjarannya ya sesuai. Jadi Allah akan membalas amalan itu walaupun sebesar biji sawi ya. Apapun amalan itu, baik itu amalan yang baik ataupun yang buruk, itu akan dibalas sesuai, akan diganjar sesuai apa yang dilakukan. Jadi yang perlu diketahui, ketika manusia itu turun, ketika manusia dari alam rahim, alam rahim ke alam dunia, artinya manusia itu harus siap-siap bertempur. Bertempur dengan apa? Dengan hawa nafsu. Bertempur dengan apa? Dengan cobaan. Cobaan untuk apakah istiqomah ya, dengan penyaksiannya di alam ruh atau ingkar dengan mengikuti ajakan iblis. Mungkin kalian bisa lihat setiap bayi yang baru lahir itu selalu menangis. Ada nggak bayi yang baru lahir itu senyum? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bayi yang baru lahir bisa bisa nangis? Harusnya dia kan berada di alam rahim, di mana secara fisik, secara mata fisiknya kita, alam rahim itu kan alam yang gelap. Seharusnya ketika ia keluar dari alam rahim, dia tersenyum, bukan menangis. Tapi mengapa bisa menangis? Mengapa bisa menangis ketika keluar dari alam rahim? Ada yang tahu nggak alasan? Silakan diskusi aja. Ada yang tahu kenapa bayi yang lahir itu menangis? Karena
Ibu, bayi dilahirkan akan ketika dia dewasa kan dia bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, Bu. Kenapa bayi ketika dewasa? Akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, Bu. Oke. Akan dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oke. Kalau yang lainnya ada? Ada? Ya, Bu. Ya. Kalau secara logika kan kalau bayi pas lahir ke dunia ya, Bu. Kalau nggak nangis itu secara logikanya nggak normal gitu, Bu. Kalau secara logika. Jangan logika. Ya. Ya. Oke. Ya, secara logika kan itu akalnya manusia saat ada dalam dunia. Ya. Tapi tadi kan tadi aku menyampaikan karena akan dimintai pertanggungjawaban ketika dewasa. Ya. Tapi yang perlu diketahui, yang lebih tepatnya, kenapa bayi itu menangis? Ya alasannya karena ia harus siap-siap menempuh hidup yang tidak mudah di dunia. Karena yang tadi saya sampaikan, hakikat manusia itu dibebani tanggung jawab yang besar di pundaknya. Itulah yang nantinya, yang tadi disampaikan aku, dimintai pertanggungjawaban. Ya, dimintai pertanggungjawaban ketika ia balik. Karena tadi kan ruh itu sudah berjanji. Ya, saya berjanji. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ya. Karena perlu dipahami juga, ya, di dalam diri kita itu ada ruh, ya, ada ruh yang di situ ruh Muhammad. Ya. Ini kalau bicara ini makin tinggi lagi ya esensinya. Jadi disitulah mengapa pertanggungjawaban itu sampai nanti kalian menutup mata, ya. Kalian menutup mata, nanti akan dilihat pertanggungjawaban di akhiratnya, pertanggungjawabannya seperti apa. Itulah sebabnya ketika misalnya Anda dilepas nih sama Allah dari alam melalui alam rahim, dilepas seperti anak yang dilepas berenang. Kalau dia tidak siap, dia akan kelelep. Ya. Kalau dia tidak siap, dia akan kelelep. Bayi baru lahir pastinya akan menangis. Karena ada beban tanggung jawab yang telah Allah bebankan pada manusia untuk nantinya dipertanggungjawabkan ketika pulang kampung ke akhirat. Pulang ke Allah, kembali ke Allah. Ya. Kembali ke Allah. Lalu ketika misalnya kita kembali, apakah betul kita akan tersenyum atau kita kembali kita menangis? Tergantung. Ada yang kembali wajahnya merengut, ada yang kembali wajahnya senyum karena bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Sang Halik. Tergantung amal masing-masing di dunia. Itulah sebabnya di dunia hanyalah fata morgana. Karena yang sebenar-benarnya alam adalah alam akhirat. Dunia tempat kita ujian. Dunia tempat kita ujian. Itulah sebabnya mengapa
Setiap bayi yang baru lahir pasti menangis. Dunia tempatnya kita ujian, di mana hasil ujian kita akan kita tahu saat kita menutup mata. Ya, saat kita menutup mata dan di situ kita bisa disampaikan. Jika kamu tadi yang balasannya, jika kamu berbuat baik di dunia, maka balasannya pun akan sama. Bahkan Allah menjanjikan berlipat-lipat balasan ketika manusia itu melakukan kebaikan di muka bumi. Ya, aku gimana aku? Saya mau bertanya Bu mengenai itu Bu, pilihan Bu. Kalau wanita yang dipilih itu emang dipertanggungjawabkan juga ya Bu? Wanita yang dipilih maksudnya? Bu yang sebelumnya Bu. Istri kali Bu. Pilihan Bu, yang pilihan. Pilihan yang dipertanggungjawabkan Bu. Bebas memilih itu? Iya Bu, Ini? maksudnya iya Bu. Wanita itu yang di pilihan yang bertanggungjawabkan Bu. Emang wanita yang dipilih juga dipertanggungjawabkan juga Bu ya? Semua jalan, jadi di sini yang dimaksud bebas memilih, semua apa yang kita pilih itu ada konsekuensi, ada ganjarannya, ada balasannya, ya. Jadi kalau misalnya kalau kamu bicara tentang wanita yang dipilih untuk menjadi istri, ya itu istri, anak itu adalah cobaan. Istri, anak merupakan cobaan, ya. Jadi laki-laki ketika sudah ijab, ya. Apa sih ijab? Apa sih qabul? Ijab qabul itu adalah perjanjian antara orang tua perempuan, orang tua dari perempuan kepada calon suami atau suaminya. Perjanjian untuk menyerahkan. Qabul itu artinya apa qabul? Menyetujui qabul. Menyetujui perjanjian dan persetujuan. Kalau kamu sudah menyetujui bahwa wanita yang kamu pilih menjadi istri ini, kamu sudah menyetujui dengan kata qabul, ya, sehingga disahkan oleh para saksi, itu seperti perjanjian ya, memang perjanjian. Jadi kalau kamu sudah menyetujui itu, artinya beban dan tanggung jawab orang tua si perempuan sudah berpindah kepadamu. Ya. Beban dan tanggung jawab perempuan sudah berpindah kepadamu. Ya, Abu? Iya Bu. Ya. Jadi sudah berpindah kepadamu. Beban dan tanggung jawab orang tua si perempuan, istrimu, sudah berpindah kepadamu. Jadi beban kamu sebagai suami itu sudah double. Ya. Jadi baik buruknya istri itu tergantung pada imamnya, pemimpinnya, suaminya. Itulah sebabnya ketika misalnya kamu tidak bisa mengarahkan istrimu, itulah sebabnya Allah mengatakan anak dan istri merupakan cobaan untukmu, ya. Anak dan istri merupakan cobaan untuk suaminya. Artinya apa? Artinya bagaimana, sama seperti ketika manusia itu menjadi khalifah di muka bumi, berarti pemimpin itu merupakan cobaan. Sama seperti laki-laki kepada perempuan, ya. Laki-laki merupakan pemimpin bagi si wanitanya, bagi si istrinya.
ketika dia tidak mampu memimpin sehingga istrinya itu membawa suaminya ke ganjaran yang buruk atau neraka, ya. Kerap kali istri membawa suaminya ke neraka karena suami mengikuti istri, ajakan istri yang melenceng dari patuh kepada Allah. Ketika suaminya mengikuti ajakan itu, maka artinya istrinya sudah memberikan jalan kepada suaminya untuk menjadi ingkar. Tapi sebaliknya, jika si suami ini bisa mengarahkan istrinya untuk kembali patuh pada Allah, maka si suami ya akan selamat di akhirat kelak, dan istri juga pun akan selamat karena dibawa oleh suaminya untuk bisa sama-sama patuh pada Allah. Itulah sebabnya istrimu adalah sawah ladang untukmu. Ya, istrimu adalah sawah ladang untukmu. Mengapa seperti itu? Karena seorang istri itu yang mengelola adalah seharusnya yang mengelola rumah tangga, yang mengelola keluarga itu adalah suami. Sehingga ketika ladangnya baik, ketika istrinya baik, maka suaminya pun akan baik. Gitu. Sampai sini jelas nggak, Agung? Jelas, Bu. Ya, Tindak gimana? Saya mau bertanya, Bu, di beberapa pertanyaan. Ya. Pertama, Ibu tadi kan menjelaskan bahwa manusia itu berperasaan dan berperilakan. Bagaimana dengan manusia yang memiliki kayak zaman sekarang tuh disebut dengan psikopat, itu kan udah mereka itu udah nggak punya perasaan dan nggak harus dimuliakan. Tentang orang yang tidak percaya akan Tuhan. Maaf, Tindak, suaranya kok kecil ya? Atau bergema ya? Yang pertama pertanyaan saya sudah jelas suaranya, Bu. Iya, gimana, Tindak? Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa manusia itu berperasaan dan dimuliakan. Bagaimana dengan orang yang memiliki kayak sifat psikopat yang nggak punya perasaan gitu, Bu. Terus yang kedua dengan orang yang nggak percaya sama Tuhan. Terus yang ketiga, Ibu tadi kan menjelaskan bahwa setiap bayi itu lahir dengan menangis, tapi ada satu bayi yang dilahirkan Allah itu nggak menangis, yaitu Nabi Isa, Bu. Ya, Nabi Isa itu karena diberi kemuliaan, ya. Diberikan kemuliaan oleh Allah. Diberikan kemuliaan karena seorang nabi, ya sudah tahu lah, nabi itu kan utusan Allah, yang sudah tahu tugas-tugasnya, dia hadir dengan tugas yang dia untuk sebagai utusan Allah untuk meluruskan atau membawa agama Allah. Karena ya kalau seperti itu termasuk manusia yang memang sudah dimuliakan, dan dia tahu dia merupakan manusia yang dimuliakan dari kebanyakan manusia. Salah satu utusan ya pastinya akan diistimewakan dibandingkan manusia lain yang memang istimewa gitu. Ya. Jadi tadi apa yang pertama ya? Yang pertama apa tadi? Manusia yang diciptakan itu berperasaan dan dimuliakan, tapi bagaimana dengan itu mengalami gangguan jiwa ya. Tadi kayaknya tadi sudah saya sampaikan yang manusia itu ada kita ke slide yang awal-awal ya.
Nah ini. Ya. Hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan hak yang batil dan yang hak dan yang baik yang itu baik ataupun yang buruk. Karena intinya manusia itu ya ada unsur-unsur manusia, ya, unsur-unsur manusia ketika dia itu tidak memiliki perasaan, bukan berarti dia tidak memiliki perasaan. Indah. Jadi ya gangguan itu karena adanya kondisi traumatik, karena adanya itu kan karena sakit ya. Berbeda konteksnya ketika kita bicara dengan manusia yang normal. Kalau kita bicara orang yang sakit, ya, sakit akalnya, sakit jiwanya, ya, dia tidak bisa memilih mana yang baik dengan mana yang buruk. Kira-kira mendapatkan balasan enggak? Karena dia sakit, kan ada yang masalah dalam dirinya. Itu merupakan manusia yang termasuk manusia yang dicoba oleh Allah dengan penyakitnya. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Dan dicoba kemudian dibebaskan dari Allah, saking orang yang mengalami gangguan jiwa itu dibebaskan untuk karena dia mengingat dirinya aja sulit, bagaimana dia mengingat, bukan tergantung kondisi saat itu ya, saat bagaimana ada orang yang sakit tapi dia masih tetap mengingat Allah, ada orang yang sakit tapi dia masih mengingat Allah, bukan berarti dia tidak memiliki perasaan, justru dia memiliki perasaan yang sangat halus, cuman karena dia kondisi sakit ya, yang sewaktu-waktu sakitnya itu muncul sehingga dia menjadi tidak berperasaan. Ya, itu ada yang mengatakan ada beberapa sudut pandang. Kalau orang yang sakit seperti itu karena dipengaruhi oleh jin, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau ada yang mengatakan dipengaruhi oleh jin, ada juga yang mengatakan bukan dipengaruhi oleh jin, tapi memang jiwanya sakit karena masalah yang ia pendam, misalnya. Karena pola kehidupan hidupnya dulu, sehingga dia mendapatkan balasan di dunia akibat dari perbuatannya. Ya, perlu diketahui ganjaran itu tidak serta-merta diberikan pada saat di akhirat. Pada saat di dunia pun Allah akan memberikan ganjaran, tergantung amal perbuatannya manusia. Ya, tergantung amal perbuatannya manusia. Kapan ada yang diberikan cobaan dengan sakit? Karena sakit itu sebetulnya karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Sakit merupakan ganjaran karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau disampaikan manusia itu tidak berperasaan, tidak begitu. Bukan berarti dia tidak perasaan karena sakit. Dia memiliki perasaan, tetapi pada porsinya, perasaan dia itu sesuai dengan tatarannya. Misalnya ada yang sakit, ya, psikopat, tapi dia masih tetap mengingat Allah. Cuma ketika sakitnya muncul, dia sudah tidak mengingat Allah, bahkan dia tidak mengenali dirinya. Dia itu siapa? Dia hanya mengetahui bahwa dia harus melakukan ini. Apakah dia berarti tidak memiliki perasaan? Dia itu sakit, bukan berarti dia tidak memiliki perasaan.
Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Jadi kalau kita bicara orang sakit itu tidak bisa disamakan dengan orang yang sehat. Ya. Dan dia sakit pun itu karena ganjaran dari perbuatannya, ganjaran dari tingkah lakunya di masa lalu yang terakumulasi sehingga membuat dia menjadi sakit dan dia menjadi tidak berperasaan. Mungkin efek yang ditimbulkan bagi orang lain merasa terluka, oh ini orang nggak punya perasaan banget. Nah, ketika orang lain itu tahu bahwa dia melakukan itu karena trauma atau karena ada hal-hal lain yang membuat dia harus melakukan itu, bukan berarti dia tidak memiliki perasaan. Karena dia sakit, jadi ada konslet ya di dalam akaliahnya, di dalam akal sehatnya itu ada gangguan sehingga dia tidak bisa membedakan. Ya, aklinya dia tidak bisa membedakan ini yang dia lakukan ini benar atau salah, dan itu merupakan ujian buat dia selama dia hidup di dunia. Itu yang kedua apa ya? Itu yang nggak percaya sama Tuhan, Bu. Oke, yang tidak percaya dengan Tuhan itu ateis ya. Ateis ini, ya, kalau diketahui ateis ini punya konsep ya, Tuhan ada karena diciptakan oleh manusia itu sendiri, ya. Jadi ateis itu kan biasa orang-orang yang penemu, gitu ya. Orang-orang penemu itu biasa memiliki agama yang ateis. Ya, dia hanya percaya bahwa Tuhan itu ketika dipikirkan. Nah, itu masuk ke dalam filsafat. Ya. Sehingga dia tidak percaya adanya Tuhan Allah. Ketika itu tidak bisa dibuktikan dengan akal, maka tidak ada Tuhan. Itulah sebabnya maka seorang ateis itu tidak mempercayai Tuhan. Yang ia percaya bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi pemikiran yang berbeda. Ya. Pemikiran yang berbeda karena pola lingkungan yang membentuk orang itu. Dan biasanya orang yang seperti itu kecenderungan mencari sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan di dunia. Nah, kalau kita bicara yang tadi, kita bicara perjanjian antara ruh dengan halik saat di alam roh, saat di alam roh, itu kan kita bukan bicara di alam dunia. Tapi kalau kita bicara ateis, itu bicaranya di alam dunia, di mana ia tidak percaya bahwa ada Tuhan. Dia hanya percaya sesuatu itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tapi pemikiran seorang ateis mengenai mengapa ada pergantian musim, itu pun masih ia pikirkan secara matematis, secara pasti, tidak secara adanya musim, adanya pergantian waktu malam. Dia tidak berpikir sampai bahwa itu karena Tuhan. Dia hanya berpikir itu proses alam, gitu. Hanya pada tataran itu, gitu. Dan kita sama-sama tahu yang menjadikan anak itu Majusi, Kristen dan Yahudi itu adalah orang tuanya. Ya. Terbentuknya itu karena proses terbentuknya ateis itu karena proses pola asuh dari orang tua dan karena proses belajar serta pengalaman si orang itu. Karena ada orang yang beragama karena dibawa sejak lahir.
Ada orang yang beragama karena ada proses di situ. Ada proses di situ. Jadi bukan karena orang tuanya mengajarkan agama, tapi dia mencari tentang kebenaran. Betulkah adanya Tuhan? Mana Tuhan? Apa itu Tuhan? Bagaimana bentuk Tuhan? Itu orang ateis. Tuhan seperti apa sih? Gitu. Ketika itu bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itulah Tuhan menurut dia. Tapi dia tidak percaya bahwa agama. Ya. Kita kalau sudah sampai sini berarti kita pembahasannya ke agama. Bahwa agama yang berarti tradisi, ya. Agama kalau bahasa Sanskerta ini adalah tradisi. Ya, kata lain menyampaikan konsep religi yang berasal Latin religium. Ya. Di sini kepercayaan. Jadi kepercayaan orang ateis itu dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada karena memang ada. Gitu. Jadi mereka hanya percaya Allah itu ada karena diadakan. Ya. Karena diadakan. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau kita bicara agama, mungkin pernah kalau kalian baca di sejarah ya, baca di Quran gitu ya, ada yang mencari kebenaran. Misalnya waktu zaman Nabi Musa, ya. Mengapa ada siang dan malam? Mengapa ada siang dan malam? Oh, berarti karena mentari itu mentari itu memberikan kehidupan bagi manusia, itulah Tuhan kita. Ya. Itu di masa-masa di mana manusia itu mencari Tuhan. Ya. Kemudian ketika kita pergi ke Gunung Sinai, ya, ke Gunung Sinai dengan pengikutnya. Ya. Pengikutnya pun ada yang melihat percikan api, ya. Lalu mempercayai itu sebagai Tuhan. Nah, itulah muncul adanya sebab musabab, ya. Sebab musabab adanya agama Majusi. Ya. Agama Majusi apa itu agama Majusi? Dia menyembah apa? Ada yang tahu agama Majusi menyembah apa? Menyembah api, Bu. Menyembah apa? Dewa atau patung, Bu? Menyembah api, Bu. Berhala, Bu. Oke, menyembah api. Dewa atau patung? Karena melihat di Gunung Sinai itu ada percikan api dan melihat bahwa yang memberikan kehidupan di muka bumi adalah mentari, maka itulah Tuhan kita. Itulah sebabnya muncul asal-usul agama Yahudi. Lalu ada lagi, ya, tapi mengapa mentari itu hilang kalau memang itu Tuhan kita? Gitu. Ada kan yang menyembah matahari, tahu nggak? Ada yang menyembah matahari. Ada, Bu. Negara Jepang, Bu. Itulah Agama agama Shinto, kita. Bu. Shinto, Bu. Nah, itulah agama kita. Nah, lalu tiba-tiba ada lagi yang mengatakan kalau memang mentari itu Tuhan, kenapa dia bisa terkalahkan dengan adanya malam, dengan adanya kegelapan? Kenapa dia bisa hilang? Kemudian mencarilah kebenaran, ya, mencarilah kebenaran. Saat itu ada di zamannya Nabi Musa, ya, di mana ada orang yang meninggal, ya, yang meninggal karena dibunuh. Ya. Ini kaumnya Nabi Musa nih, ya, mencari kebenaran.
tentang Tuhan. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Bagaimana bentuk Tuhan? Nah, akhirnya ada yang meninggal karena karena dibunuh. Ya, setelah itu dibunuhlah dibunuh karena dibunuh. Kemudian mereka ingin tahu gimana sih caranya kita mengetahui, menyelidiki. Mereka ingin mengetahui dan menyelidiki siapa orang yang membunuh mayat ini. Siapa orang yang membunuh? Lalu Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, carilah sapi betina yang warnanya kekuning-kuningan. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Yang warnanya kekuning-kuningan, enak dipandang mata, dan ambillah tulangnya sebagian, kemudian pukulkanlah ke salah satu sisi dari mayat itu. Setelah itu mayat tersebut bangun dan menyampaikan siapa yang membunuhnya, kronologisnya seperti apa. Kemudian ia meninggal atau mati kembali. Nah, kondisi itu dipercaya oleh sebagian Nabi Musa bahwa sapi betinalah yang merupakan Tuhan. Itulah asal-usul dari surat Al-Baqarah sapi betina. Ya. Sehingga muncullah agama Yahudi, di mana menyembah sapi, menyembah anak sapi. Karena dipercaya anak sapi itu bisa menghidupkan orang mati. Dengan perintahnya Nabi Musa saat itu untuk membangunkan orang dan mengetahui siapa yang membunuh orang ini. Gitu. Dan bagaimana kronologisnya? Itu pencarian, itu asal-usul kalau kita bicara asal-usul agama, sampai kalau misalnya kita bicara tentang yang tadi Pindah tanyakan, ateis, ya. Ateis pun seperti itu, gitu. Ateis pun seperti itu, dia mencari, dia belum menemukan siapa itu Tuhan, mana itu Tuhan, bagaimana bentuk Tuhan. Gitu. Itulah sebabnya dia tidak merasa bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu diciptakan. Dan kalian juga pernah tahu bahwa karena memang akhirnya muncullah agama-agama yang namanya agama langit, yang jadi ya, agama langit, sehingga si Nabi Musa pun juga ikut penasaran, Tuhan itu seperti apa sih? Saya kan utusan Tuhan. Tuhan itu kayak gimana? Allah itu kayak gimana sih? Gitu. Saya juga ingin tahu Allah itu seperti apa bentuknya. Gitu. Nah, pada saat dia ingin membuktikan, dia tiba-tiba hancur. Udah tahu riwayat itu ya? Udah tahu belum? Cek. Udah tahu belum riwayat itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, di mana Nabi Musa hancur pingsan ketika dia melihat cahaya yang begitu besar di balik gunung Sinai. Ya. Ketika dia ingin membuktikan bahwa Allah itu seperti apa, akhirnya ya tidak bisa dibuktikan dengan mata zahir, tidak bisa dibuktikan dengan mata telanjang. Gitu. Jadi kalau mau membuktikan Allah itu harus mati sebelum mati. Harus mati dulu gitu. Ada nggak yang mau mati dulu baru bisa ketemu Allah? Itulah sebabnya mengapa ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Ketika Nabi Musa ingin membuktikan keberadaan Allah itu seperti apa, bentuk Allah itu seperti apa, dihancur. Hancur artinya fana. Hancur artinya dia pingsan. Dia nggak sanggup, dia nggak bisa melihat itu. Karena terlalu besar cahayanya sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Sehingga dia pingsan. Ya. Sehingga dia pingsan dan sejak itulah dia meminta ampun kepada Allah atas kelancangannya.
untuk membuktikan itu dalam surat Al-Baqarah ya. Kalau kalian baca dengan artinya, mungkin kalian bisa mengetahui banyak riwayat di situ tentang proses pencarian Tuhan, ya, termasuk asal usul dari surat Al-Baqarah itu sendiri. Ya, oke, itu pindah. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, waktunya sudah habis ya? Cek. Waktu kita sudah habis ya? Baik. Mulai sudah jelas atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Kalau ya, mungkin nanti kita akan diskusi lagi tentang pengertian agama ya, khususnya agama Islam ya, di minggu depan, pertemuan kedua sampai kelima ya. Kemudian kita akan pertemuan kedua sampai kelima, titonnya di pertemuan ke-6 ya. Nanti kita akan bahas semua di titon jika ada yang belum jelas. Selamat beristirahat, terima kasih ya. Kita hari ini sudah belajar bersama-sama. Semoga mendapatkan kebermanfaatan ilmu ya dari yang sudah kita sampaikan. Gimana? Cek. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya gimana? Ya, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu baik banget. Pak. Sumpah, banget Bu agama. Gas. Iya. Iya. Bu Nisa udah keluar ya? Bu Nisa. Iya. Udah. Goblok lu Tinggal menempel lu. Lu menempel lu sama Miko ya, tolong banget lu. Goblok banget dah lu, tolong. Gue harusnya ngajakin dia. Wah, ayo putra yang itu. Gue mau dikatain goblok. Kenapa lu keluar tadi? Kota gue habis. Lu nggak order lu Gojek? Ya ini gue lagi narik di jalan tadi gua. Terus? Kota gua habis tiba-tiba nge-lag. Gua kira Munisa yang nge-lag gua baru dapet SMS. Lah. Miko malah ngatain gua goblok tadi, gua ajakin pusreng. Terus gua jawab aja bete gua. Ternyata dia udah main duluan, anjing banget tapi goblok dari gua. Gua udah main gua duluan. Lu Miko ya? Apa? Lu Miko mana? Iya, nggak tahu siapa lagi, mah anak kelas juga tuh yang masukin ID gua. Ini pelajaran agama Islam, Bagas. Agama kita sendiri. Bete, Bang. Astagfirullah, pelajaran agama malah astagfirullah. Udah. Susah emang udah. Ini anak atletis semua. Lu ateis. Lu, Miko lu. Umat Miko Tuhan. Goblok.